Iya. Gurun Juma, kau kan gurunda, jangan macam orang tolol. Yang tadi saja. Oke, coba lah dengar ketawa si Juma kayak gitu, kan macam enggak beribu kan. Sekarang aku jawab kau dengan gayamu Juma. Masalah generasi. Generasi. Itu kok bikin-bikin itu. Itu kok bikin-bikin. Kalau saya natural. Kalau guru enggak, oke, itu gimana Juma? Nah, itu kok niru-niru kayak Paulus itu. Gimana Juma? Nah, itu kau niru-niru kayak Paulus pada orang Yahudi, ngaku Yahudi, kepada gaya Romawi, ngaku Romawi. Kalau menyandang gelar gurunda, jadilah gurunda, terhormatlah. Ya lawannya siapa dulu? Gitu, jangan kau buat suara hidung, itu suara orang Arab itu. Itu natural. Gak bisa dibikin-bikin. Saya bukan Paulus yang suka bunglon. Jadi bagaimana kita saudara? Itu suara saya. Memang suara saya gitu. Saya bukan Paulus yang suka nipu-nipu, nyamar-nyamar. Kau buat gayamu ke Arab-Araban biar macam-macam kau macam hebat macam orang Arab. Banyak kayak gitu Ustaz. Memang gaya saya kayak gitu. Jadi begini Juma. Gimana? Rumormu kau kan jagoan nih, gurunda nih. Tapi masa gaya debatmu macam debat orang apa? Memenangkan debat kau masa ngejek? Kan nggak berkelas. Oh, bukan ngejek, itu memang fakta. Kalau Kristen itu dibilang bukan hamba Tuhan, memang betul. Kalian itu bukan hamba Tuhan. Itu dari tadi aku dengar sebentar lu kawan, sebentar lu partner. Dari lawanmu tadi si Tuhan yang bilang tadi. Diskusi apanya kau malah kenapa ini? Tunggu dulu anak muda. Jadi gaya si Juma ini perlu dirubah karena gelarnya udah gurunda. Jangan begitu gayanya. Suara-suara hidung lah, suara ngejek lah. Ilmu saja tunjukkan. Yang penting saya bukan anak Tuhan. Kan saya masih manusia, meskipun saya gurunda, kan gitu. Kami ini cuma anak-anak Tuhan. Mantap kali bah. Jelas mantap. Jadi begitu artinya. Anak-anak Tuhan mengatakan itu tanggung jawab kan lo. Sama begitu. Seperti sama seperti setan itu juga tidak menghambakan diri kepada Tuhan. Ini kenapa sama seperti Kristen tidak menghambakan diri lagi kepada Tuhan? Kenapa? Pertanyaan serius. Sekarang Tuhan ini yang mana dulu, Bang Juma? Ya Tuhanmu, kau tidak menghambakan diri kepada Tuhanmu. Iya, Tuhan itu yang mana? Ya Tuhan pencipta langit dan bumi lah. Oke, Tuhan Bang Juma siapa? Pencipta langit dan bumi. Kau diam dulu Major, belum ada kesempatan untuk ngomong. Ayo, sekarang pertanyaan saya serius. Kenapa orang Kristen ini sama seperti setan tidak menghambakan diri, tidak menghambakan diri kepada Tuhan? Kenapa bisa? Juma, kita ambil judulnya dulu lah. Nggak tahu. Malu nggak bisa Tuhanan, malu nggak bisa bahas. Keselamatan, tentang kematian atau seperti apa? Itu ada tema itu, Kristen anak hantu. Oh, itu kan. Hah? Enggak, itu enggak benar, Kak. Kok nggak benar? Yesus sendiri yang mengatakan kok iblislah yang menjadi bapakmu. Berarti sang bapak ini punya anak. Kalianlah itu. Itu perkataan itu siapa itu dikatakan Yesus? Itu perkataan kepada orang-orang yang ingin membunuh Yesus. Pertanyaan saya, siapa itu? Siapa orang yang membunuh? Ya kalian lah itu, Kristen lah itu. Kristen lah itu. Sekarang saya katakan kepada saudara, berdua kalian, apakah kalian pingin Yesus itu dibunuh? Diam. Kalian berdua dengarkan. Apakah Kristen? Iya, aku dengarkan aja. Kau ngomong aja lah kau. Apakah Kristen pingin agar Yesus itu disalib atau orang Kristen tidak mau Yesus itu disalib? Jawab dengan jujur. Jangan jadi orang munafik. Jawab. Sesuai nubuatan sudah ditetapkan oleh Tuhan ya harus. Nubuatan. Sekarang pertanyaan saya, bagaimana dikatakan Mesias akan datang menderita dan mati itu? Ya, digenapi oleh Yesus Kristus. Sekarang konsep itu dari mana datangnya? Dari Yahudi? Dari sang sumber adalah Bapa. Dari Yahudi atau dari Kristen?
yang mengatakan itu Jadi nubuatan. adalah bapak. Karena kenapa? Orang Yahudi itu adalah bapaknya semua suku bangsa. Saya tanya lagi sekali, yang mengatakan bahwa itu nubuatan Yahudi atau Kristen? Ya kitab sucinya. Yang mengatakan bahwa di dalam kitab sucinya orang Yahudi itu nubuatan untuk penyaliban Yesus itu siapa? Yahudi atau Kristen? Ya kitab suci itu bahwa Mesias akan datang, menderita dan mati bangkit kembali. Itu yang mengatakan itu orang Yahudi atau Kristen? Ya pengikut Kristus lah, bagaimana tergenapi oleh Yesus Kristus. Apa yang Nah, terjadi? itu orang Yahudi atau orang Kristen? Orang Yahudi. Di mana orang Yahudi melakukan Murid-muridnya. rapat Yesus untuk itu membunuh orang Yesus? Yahudi. Dengar, Pertama sekali di Yesus adalah orang Yahudi. coba kau tunjukkan di mana tertulis orang-orang Yahudi membikin pertemuan untuk membunuh Yesus untuk dosa-dosa mereka. Tunjukkan kepada saya. Meow. 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 Jadi Kristen ini penumpang gelap yang mencoba untuk mentafsirkan kitabnya Yahudi demi melancarkan agama pagan mereka. Dosa-dosa mereka dihapuskan dengan menjadikan Tuhan mereka sendiri sebagai tumbal. Mengada-ada. Saya ulang lagi, kalau Anda membuktikan saya ngarang, saya turun. Tapi kalau Anda tidak bisa membuktikan saya ngarang, saya tetap di sini. Tolong kau tunjukkan kepada saya ahli Taurat, imam kepala, mahkamah agama, orang Farisi, orang Yahudi berkumpul untuk membunuh Yesus untuk dosa waris atau membunuh Yesus karena ada nubuatan di Perjanjian Lama. Sekarang tunjukkan di mana dalilnya. Tepuk tangan pula. Pertanyaanmu salah, pertanyaanmu itu salah soal itu. Kristen muncul belakangan menuding bahwa Yesus Kristus mati di atas salib demi untuk menggenapi perjanjian lama kitabnya orang Yahudi. Mana? Buktikan. Ternyata tidak ada. Berarti itu hanya dibuat-buat oleh gereja demi untuk menjual Kristus agar laku ke seluruh dunia. Mana? Buktikan. Ada. Kita ambil topik ada. lah, Jum. Ya itu topiknya. Itu topiknya. Salib itu kutuk atau berkat. Ketuhanan lah, ketuhanan nggak apa-apa. Kan Salib itu kutuk atau berkat. Ayo. Kenapa langsung mengambil kuda-kuda bertanya kau? Biar bisa kita kan ganti. tema, kan tema. Jangan nangis. Salib Kenapa kau itu. takut agamamu ditanya? Salib itu, ini kan dua arah. Salib itu kan dua arah. Ya, Islam ada salib. Salib ada di Islam juga, di Kristen juga curi-curi salib. Kasihlah kesempatan sama kawan ada dua salib juga. Maka kita ambil jalan tengahnya. Salib itu kutuk atau berkat. Itu temanya, silakan. Kau membahas Tuhan yang mana? Kau akan mati berdiri nanti kalau bahas Tuhan. Tuhanmu punya nonotnya kecil. Kalah nanti kau kalau bahas Tuhan. Bagus menuarkan seperti itu, Bang Juma, daripada menuarkan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Sekarang Tuhan sekarang Yesus menyebut Bapa. Yesus menyebut Bapa. Boleh kau tunjukkan? Siapa, Bang Juma? Boleh kau tunjukkan wujud Bapa itu? Bang Juma itu sering menyebut Tuhan yang kau tuhankan siapa? Tuhan saya Allah. Oke, Allah. Berarti kamu menuhankan nama. Menuhankan Allah. Iya, Allah itu nama bukan? Nama Tuhan saya. Oke, berarti Anda menuhankan nama selama ini. Tuhan saya Allah. Iya, Tuhanmu Allah. Itu kan namanya kan? Ya. Tidak, kawan. Tuhanmu siapa namanya? Oke. Kutanya dulu. Tuhanmu siapa namanya? Allah itu apa? Kutanya dulu. Nama Tuhanmu siapa? Jawab dulu, jangan balik bertanya, selesaikan dulu ini. Nama Tuhanmu Yesus. Apakah selama dengar. Apakah kau menyembah nama Yesus atau manusia Yesus? Jawab dulu, nanti saya gampang itu saya jawab. Udah, kamu dibawa atau kamu ke gereja, colok pantat pendeta, cium tanganmu. As-sadab. Bodoh. Semua Kristen tidak ada yang pintar kalau sudah berhadapan dengan Bang Suma. Semua pura-pura bodoh dan bahlul.
Di dalam Yohanes 1:18 tidak ada satu manusia pun yang bisa menjelaskan tentang Tuhan. Kata Yohanes 1:18. Yang bisa menjelaskan tentang Tuhan itu hanya Yesus. Apa penjelasan Yesus tentang Tuhan? Oh, Tuhan itu tidak pilihan, Tuhan itu tidak bisa didengar suaranya. Datang si Bahlul, Tuhanmu itu seperti apa? Tanya Yesus, Bapa itu wujudnya kayak mana? Apakah Bapa wujudnya manusia? Bukan. Bang, Ayo. Bang. Apa lagi nih? Aku pakai analogi Liga Inggris boleh nggak? Kalau itu Dinda Kores karena dia pecinta Liga Inggris. Saya enggak. Saya Liga Makassar kalau saya. Ini kok juara ini si Mas Aha ya? Iya Bang. Iya. Ya. Silakan. Ya, orang bingung ini mah Gurunda. Nih, Liga Inggris nih ya kan? Ada Liga Inggris. Juara satunya itu Tuhan ya kan? Juara duanya itu Adam, juara tiganya Yesus. Nah, karena Adam makan buah itu, Adam itu terdegradasi ke divisi 2. Nah, karena Adam itu ada di divisi 2 dan Tuhan dan Yesus itu ada di divisi 1, maka Adam harus manggil mereka itu Tuhan. Nah, agregatnya berapa nih Tuhan sama Yesus? Kan nggak mungkin satu klasemen dua-duanya juara satu kan gitu. Ya, jadi waktu Adam masih di Liga Inggris, Tuhan itu manggil Adam dan Yesus itu anak. Nah, begitu Adam turun ke divisi 2, Tuhan itu memanggil Adam itu hamba. Nah, agar Adam ini kembali ke Liga Inggris, maka Yesus itu harus disalib gitu loh. Cuman bedanya. Oh, curang dong, mafia sepak bola kalau gitu. Nah, setelah disalib, Adam itu naik lagi ke Liga Inggris. Emang boleh dengan cara yang curang gitu naik Liga Inggris? Nah, bedanya ya. Bedanya Yesus kriminal anjir. Yang jadi juara duanya kali ini Yesus. Ya nggak bisa lah, karena kan itu kalahnya kalah disalib, bukan kalah agregat atau kalah skor gitu kan? Ya, jadi kenapa Yesus itu juara 2 bukan Adam? Karena Yesus itu sudah menjadi pertama yang bangkit gitu loh. Nggak bisa bre, itu Yesus sama Adam jadinya diskualifikasi. Soalnya kan main belakang dia, main mafia, nggak bisa. Bang Kores, ganti aja masalah ini, yang lain aja. Banyak teman Kristen di bawah ini. Masa diam dulu. Oh iya. Mana? Ya udah, ayo naik silakan. Biar lanjut lagi kita diskusi. Jangan aja gila kita lah. Ya makanya gue nanya tadi itu Kojiro kan masa kok naik ya? Iya masa. Kang Dito, ini banyak yang attack akun. Kang Dito lanjut dulu moderator atau dengan Bang Handi naikkan tamu. Nanti disapa Kang Dito ya. Assalamualaikum Kang Dito. Bang Kores, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berat kali Kang Dito. Berat kali nih handphone. Lanjut Kang Dito dulu. Iya. Ya Boyan, selamat malam Boyan. Itu belum duduk. Oh belum. Berarti naikin lagi yang lain itu turun sana gitu. Iya, terlalu banyak yang minta permintaan kaum muslim Kang Dito. Jadi berat handphone. Ini dari Alex Jerons, Gurunda, masa tingginya 179. Lah Tuhan lu 145. Masa Tuhan? Tuhan lu tingginya 145 cm, bre. Masa yang kayak gitu Tuhan? Bang Kores bisa moderator Bang Kores? Nggak bisa, ini HP-nya jebot. Kan ada Kang Dito sama Bang Handi, sama yang di bawah. Aman itu? Siap. Mana rokok nih? Ya ada Yul dan Betty ya Zahra, udah lama nggak lihat nama Betty. Ada hadis Vicky juga. Izin langsung diturunkan aja kawan muslim Kang Dito ya, kalau naik ya, biar cepat diskusinya. Oh ini juga ada yang komen lebih banyak penonton Edis, iya itu kan udah maksimal banget Kristen itu nonton di Edis gitu kan. Kalau kita kan berapa ya di Indonesia 86% pada sibuk mereka gitu. Jadi ya 5.100 di sini. Kalau 21.000 itu udah hampir semua Kristen Indonesia nonton di Edis itu. Gitu kawan. Bang Zuma 28K waktu sama Ferdinand. Udah itu aja lanjut. Oh iya.
28 kak. Itu juga masih berkurang berapa ya? 80, masih 86% loh gitu. Ya, Betia Zahra, selamat malam. Tidak ada. 1, 2, 3 di bawah dulu. Hadis Fiki, selamat malam. Tidak ada juga. Ya, silakan turun. Yul, selamat malam. Mute-nya dibuka. Ya, malam bang. Muslim atau Kristen? Kristen bang. Oke, mantap. Jadi menurut Yul, sesuai topik yang ada, salib itu kutukan atau sebuah anugerah atau berkat? Oh bang, saya cuma mau dengar live saja. Saya diturunkan aja. Oh gitu. Mau masuk Islam? Enggak. Oh, enggak juga. Iya, bang. Turunkan aja bang. Saya cuma mau nonton doang. Oh, menonton. Semoga dapat pencerahan ya nonton di sini, Yul. Karena Kristen, Yul dapat apa? Dapat spesial. Silahkan duduk di atas sambil mendengarkan. Nanti kalau ada pertanyaan ditanyakan saja gitu, Yul. Kalau kayak gitu apa-apa nggak? Oke bang. Mantap, thank you, Yul. Banyak keluarga Muslim juga, jadi saya. Oh, alhamdulillah. Mantap. Nah ya, jadi kalau ada pertanyaan jangan sungkan untuk langsung motong terus bertanya ya, nanti kita jawab karena room ini spesial untuk counter edis sehingga yang Kristen diharapkan untuk bertanya gitu. Berikutnya ada hari ini Rahab. Selamat malam. Hari ini Rahab. Kepencet. Muslim atau Kristen? Oke. Guma Rapus, selamat malam. Bang Ardi, assalamualaikum Bang Ardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini ada Akhi Ardi juga. Assalamualaikum Akhi. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Gurunda. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi Akhi Ardi ini baru beres ini ya, ikhwannya baru beres operasi transparansi paru-paru. Alhamdulillah sekarang udah sehat dan bergabung lagi dengan kita. Semangat Akhi. Alhamdulillah, syukron. Aku izin minta di follow teman-teman yang di bawah. Tapi nanti kalau misal butuh slot Bang Pandi atau Akhi Kores, saya bisa diturunkan ya. Serius, saya nyimak di bawah nggak apa-apa. Tapi yang penting saya kesini mau izin minta di follow ya, karena akun saya 5 tumbang itu. Permanen semua? Alhamdulillah enggak. Oh janganlah. Oh oke, aman. Ngeri kali boh. Permanen. Gitu aja. Nanti bisa diturunkan ya Bang Pandi atau Akhi Kores. Aman ya. Aman. Lanjut Bang Ardi. Oke, berikutnya Guma Rapus. Mic-nya dari beling kayaknya, dari kaca ini. Selamat malam. Iya, tidak ada suaranya. Silahkan di bawah dulu kalau gitu. Oke, mantap. Udah ada lagi yang ngantri dari kawan-kawan Kristen atau yang benci Islam mau naik gitu, mau nyoba-nyoba kan gitu. Ayo sini. Femia Abdullah Muslim ini, fix Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Akhi Femia. Ini juga ada Devis Lori. Selamat malam. Malam. Konghucu atau Buddha? Kristen. Waduh, salah dua-duanya. Sip, mantap. Nah, mengenai topik yang ada ini, salib itu kutuk atau berkat. Menurut Devis Lori, salib ini apa ketika kena ke Yesus? Tidak, dua-duanya. Oh, bukan kutuk, bukan berkat. Jadi apa salib itu? Simbol pengorbanan. Simbol pengorbanan, oke. Nah, simbol pengorbanan ini memang positif untuk Yesus atau negatif? Untuk pribadinya negatif, tapi untuk umatnya positif. Oke, mantap. Nah, Devis Lori sendiri setuju Yesus ini disalib? Saya tidak bisa bilang setuju atau tidak karena itu sudah kodratnya dia. Oke, kalau nggak bisa setuju, bersyukur nggak Yesus disalib? Secara iman bersyukur, tapi secara nurani manusia sayang ya.
Iya gitu, karena kalau misalnya kita bersyukur atas penderitaannya orang lain, ini membuat kita menjadi pribadi yang tidak baik gitu. Karena tidak ada sesuatu yang baik keluar dari sesuatu yang jahat. Gitu Davis Lori. Nah sekarang pertanyaannya, ketika Yesus ini disalib dan dia mati gitu kan, lalu kemudian dia muncul ke Paulus, apakah itu Yesus yang asli atau Yesus yang palsu? Yang tertulis asli, tapi kalau asli. Yang tertulis itu asli. Kalau misalnya yang bertemu dengan Paulus dan tertulis itu asli, kenapa Yesus mengatakan di Matius 24:34, jangan kamu percaya jikalau ada orang berkata Mesias ada di sini, Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Kok bisa-bisanya Kristen bilang asli yang ketemu Paulus, sedangkan Yesus sudah mengatakan jangan percaya? Keterusan ayatnya gimana, Pak? Ya, jadi di Matius 24 itu adalah wejangan-wejangan Yesus sebelum selama Yesus ada di bumi, tentang orang-orang munafik, tentang bahayanya orang-orang Farisi, bahayanya nabi palsu, bahayanya Mesias palsu gitu. Nah, di Matius 24, waduh dia langsung ke perpustakaan. Ini. Jadi di Matius 24 itu kebetulan tentang Mesias-Mesias palsu. Di situ Yesus berkata, ada Bible cetaknya enggak? Lagi enggak. Nah kalau nggak ada, biar gue bacakan ulang di sini. Di Matius 24, kawanku, Matius 24, nomor 34. Di sini Yesus memberikan wejangan yang sangat keras dan harus diperhatikan untuk para pengikutnya. Pada waktu itu, jika orang berkata kepadamu, lihat Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Titik. Begitu dibilang. Itu sebelum ketemu Paulus atau setelah ketemu Paulus? Sebelum, karena ini di Matius. Sedangkan bertemu Paulus itu di kisah para apostolos di KPR. Berarti dia Paulus, berarti setelah Paulus itu berkata dia ketemu Mesias, setelah Mesias sudah tidak ada. Betul. Nah, berarti kalau misalnya pernyataan itu sebelum Yesus itu, maksudnya begini, Paulus mengatakan dia bertemu dengan Yesus, ya kan? Iya. Setelah Yesus tidak ada. Iya. Nah, kalau Yesus berkata jangan percaya Mesias ada di sini dan ada di sana, orang berkata Mesias ada di sini, ada di sana sebelum Paulus, jauh sebelum Paulus itu jadi rasul kan? Betul. Nah, berarti kan ada pernyataan Yesus bahwa jangan percaya itu sebelum Paulus itu mengatakan dia sudah ketemu Yesus kan? Iya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya Yesus sudah tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Akan ada orang-orang yang berkata bertemu Mesias. Nah di situ makanya Yesus langsung mencegah hal itu terjadi dengan mengatakan jangan kamu percaya kalau ada orang yang mengomong seperti itu. Baru Yesus ngomong seperti itu di Matius, kejadian di KPR gitu. Jadi maksudnya Paulus ini belum nikah. Paulus belum nikah. Kalau dia ketemu Yesus di jalan menuju ke mana itu? Ke Damaskus. Maksudnya Zuma Paulus itu ngibur ya kalau dia ketemu Yesus, karena Yesus mengatakan nanti kalau ada yang bilang ketemu di sana atau ketemu di sini itu tidak betul, begitu maksudnya. Begitu maksudnya, betul sekali. Nah, jadi kesalahannya itu ada di Paulus begitu. Iya, dan yang datang kepada Paulus. Nah, dalam rangka apa harus Paulus itu dipersalahkan
karena perkataan Yesus. Sedangkan Paulus sendiri menjalankan atau meneruskan apa yang diajarkan Yesus. Iya, menurut Paulus begitu. Kenapa? Tapi menurut Yesus nggak ada sama sekali. Begini, ya? Maksudnya begini, kenapa Paulus jadinya salah? Padahal Paulus itu menjalankan dan meneruskan apa yang diajarkan Yesus. Itu yang menjadi pertanyaan. Oke. Ketika dibilang Paulus meneruskan ajaran Yesus, kenapa Paulus percaya dengan yang datang kepada dia? Padahal Yesus sudah berkata, jangan kamu percaya. Tunggu bentar. Gurunda, mau masuk Gurunda? Ini bisa di prospek Gurunda. Nah, maksudnya begini, Bang. Kalau misalnya Paulus itu dia ketemu bukannya Yesus, terus ngapain dia repot-repot melanjutkan ajarannya Yesus gitu, bersaksi tentang Yesus gitu. Ngapain coba kira-kira alasannya? Kalau misalnya dia ketemunya misalnya jin, berarti kan dia harusnya menjelaskan tentang jin kan. Kalau dia bertemunya Jibril, ya berarti dia menjelaskan tentang Jibril. Kenapa dia harus menyiarkan, mengajarkan atau meneruskan ajarannya Yesus? Kalau memang yang itu makanya menjadi pertanyaan. Kalau misalnya ajaran Paulus yang menjadikan kami agama Kristen itu salah tentang Yesus, terus yang dia bertemu di jalan itu bukan Yesus, ngapain dia repot-repot ngajarin tentang ajaran Yesus itu? Nulis lagi surat begitu banyak, nggak ada kerjaan apa dia itu Paulus? Oke, saya masuk ya. Jadi gini. Masuk banget Gurunda. Iya. Yesus kan berpesan ketika ditanya oleh muridnya, dan Paulus kan belum ada di situ. Yesus di Bukit Zaitun didatangi murid. Murid bertanya, "Guru, apa tanda kedatanganmu? Dan apa tanda kesudahan dunia ini?" Yesus menjawab, "Tanda kedatanganku seperti kilat menyambar dari timur sampai ke barat." Di data nomor 27-nya. Dari timur sampai ke barat, itulah tanda kedatanganku. Tanda sebagai anak manusia yang datang. 29-nya, matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kuasa langit berguncang. Akan nampak di langit tanda anak manusia. Seluruh manusia akan meratap, seluruh manusia akan melihat aku di tengah-tengah langit. Itu tanda kedatanganku. Sehingga Yesus menambahkan, jadi apabila ada orang berkata ada Kristus di sini, ada Kristus di sana, jangan kamu percaya. Kenapa Yesus melarang percaya? Ya karena kalau aku yang datang bukan begitu. Kalau aku yang datang, ya matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bla 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 bla. Selain daripada itu, ada yang datang mengaku-ngaku bertemu dengan aku, ada yang mengaku bahwa itu adalah aku, jangan kau percaya. Kenapa Yesus melarang percaya? Karena kalau kamu percaya, kamu akan menyesatkan orang lain. Di mana itu diterangkan? Di Matius 24 yang sama, di data nomor 4 dan juga nomor 5. Itu jelas itu. Jadi kalau saudara bertanya, kenapa Paulus mau mengajarkan kalau dia sudah tahu bahwa itu adalah sesat? Tidak, orang yang percaya itulah yang disesatkan. Karena Paulus percaya maka dia disesatkan. Mari saya buktikan kepada saudara bahwa ada dua kelompok. Kelompok murid-murid Yesus dan kelompok Paulus. Kita lihat dalam surat Paulus Galatia 2. Di situ Paulus mengatakan di data nomor 4. Apa kata Paulus? Memang ada desakan dari saudara-saudara palsu yang menyusup masuk, yaitu mereka yang menyelundup ke dalam untuk menghadang kebebasan kita yang kita miliki di dalam Kristus Yesus, supaya dengan jalan itu mereka dapat memperhambakan kita. Kemana orangnya?
Kemana orangnya? Terpukul Gurunda. Kabur bang. Ya iya harus terpukul, mau tidak mau harus. Karena Yesusnya ternyata mengajarkan muridnya. Coba lihat di Matius 24 nomor 3 itu. Datang muridnya berbincang-bincang tentang kepribadian, tentang hal-hal yang sangat prinsip. Yesus bocorkan, kalau aku yang datang, tanda-tandanya ini. Jadi kalau ada yang mengaku saya, itu bukan saya, kalau tidak diiringi tanda-tanda ini. Ini seirama dengan Al-Quran surah As-Sukrub. Al-Quran surah As-Sukrub menjelaskan bahwasanya ketika Nabi Isa alaihissalam itu datang nanti yang kedua kalinya, maka yang datang itu dibarengi dengan tanda-tanda datangnya hari kiamat. Itu Al-Quran yang menerangkan itu. Wa innahu la ilmul lisa'a fala tamtarunna biha wattabi'un. Sungguh Nabi Isa benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Nah ternyata Yesus pun mengatakan itu. Kuasa langit berguncang, matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan. Lah itu tanda kiamat. Al-Quran mengatakan hal yang sama. Kedatangannya adalah tanda kiamat. Jadi kalau ada yang nyamar-nyamar, aku Yesus yang kau niaya, aku Yesus, aku Yesus. Apa kata Yesus? Jangan kau percaya. Kenapa kalau percaya memangnya? Kata Yesus, kamu akan disesatkan. Oh gitu, ya. Sehingga kalau kamu disesatkan, aku Yesus tidak bisa membelamu di hadapan Tuhan. Makanya dalam Matius 7 nomor 22-23 Yesus mengatakan apa? Orang yang memanggil aku Tuhan, bermujizat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku, aku tidak kenal mereka. Loh, lalu siapa yang dipanggil oleh Lubis? Siapa? Rusuli Lubis. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Yesus yang mana ini? Ternyata Yesus tidak mengenal mereka, orang-orang Kristen. Pada hari itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Loh, jadi yang dipanggil selama ini mengusir setan itu siapa? Oh, ternyata Yesus palsu. Karena Paulus pun mengatakan dalam 1 Korintus 11, dia mengatakan bahwasanya nomor 4-nya itu dia mengatakan ada Yesus lain selain daripada yang diberitakan kemudian oleh Paulus itu sendiri. Berarti dengan kata lain, dia pun mengakui bahwasanya ada Kristus lain selain daripada yang datang kepada Bani Israel, murid-murid Yesus. Di situ diterangkan di dalam 2 Korintus 11 nomor 4. Ada Yesus lain yang datang selain daripada Yesus yang ada pada Paulus. Paulus sendiri yang mengatakan ada Yesus lain. Berarti memang ada dua Yesus. Yesus juga mengatakan ada Yesus lain. Matius 24 nomor 24, sebab Mesias palsu. Berarti ada Yesus palsu. Ada Kristus palsu. Siapa Kristus palsu itu? Dialah yang datang tanpa dibarengi tanda-tanda kiamat. Makanya di dalam Kisah Para Rasul 1 nomor 11, di situ dikatakan oleh malaikat bahwasanya Yesus yang kamu lihat terangkat ke langit ini akan datang sama seperti engkau melihat dia turun, sama engkau melihat ketika dia naik ke atas surga. Itu. Malaikat berkata bahwasanya Yesus akan datang kedua kalinya sama seperti ketika kalian melihat Yesus terangkat ke surga. Yesus ketika dilihat oleh orang-orang di situ terangkat dengan jasad atau tidak? Dengan jasad. Datang kedua kalinya dengan jasad atau tidak? Dengan jasad. Yang datang kepada Paulus jasad atau tidak? Tidak. Lagi pula Paulus berkata, aku menerima Injil bukan dari manusia, tetapi dari Yesus Kristus. Sejak kapan anak Maria bukan manusia? Sedangkan kedatangannya yang kedua, Yesus sendiri mengatakan, aku datang sebagai anak manusia, bukan datang sebagai roh, bukan datang sebagai makhluk
makhluk gaib. Dia datang nyata sebagai manusia. Itu di mana tertulis? Dalam Matius 24 nomor 27, 29, nomor 30. Aku datang sebagai manusia. Paulus mengaku didatangi makhluk mengaku Yesus tapi bukan manusia. Di mana Paulus mengaku bahwa yang datang kepadanya Yesus Kristus tapi bukan manusia? Galatia 1 nomor 1, nomor 11, nomor 12. Yesus mengatakan dia datang sebagai manusia. Paulus datang mengaku Yesus datang kepadanya bukan sebagai manusia. Iblis memang bukan manusia. Berupa cahaya yang datang kepada Paulus. Betul. Yesus mengatakan dalam Lukas 10 nomor 18. Aku melihat iblis jatuh dari langit ke bumi berupa cahaya. Yang datang kepada Paulus berupa cahaya. Dua terguncang, kabur dua. Jadi perintahnya jelas. Matius 24 nomor 23, nomor 26, 24. Jelas Paulus Yesus mengatakan jangan kamu percaya. Jadi orang-orang Islam yang murtad mengaku bertemu dengan Yesus, mengaku datang mimpinya Yesus, Yesus sendiri mengatakan jangan kau percaya. Tapi telat kita memberitakan berita ini. Mudah-mudahan yang sudah murtad mendengarkan berita ini tahu bahwa yang datang kepada dia ternyata bukan Yesus yang asli, melainkan palsu. Saya kira begitu teman-teman sekalian. Silakan. Iya, Zul, mungkin ada yang mau disampaikan, Zul? Oh, bertanya sama Bang Zuma, Zul? Bro Zul? Bro Zul? Lanjut, Bang. Saya nggak ada pertanyaan, Bang. Oke. Bang Incaran mertua, selamat malam. Kristen apa Muslim, Bang? Bang Incaran. Bang Kores, disapa ya, aku nanyain dulu yang coba cek. Oke. Yuk, Incaran, nggak ada, turun. Yul, udah ada pertanyaan? Nggak ada, Bang. Lanjut. Oke, siap. Oke. Roy Angga, selamat malam. Roy, 1, 2, turun. Edi RZ62, selamat malam. Edi, turun. Jadi untuk kalian yang ingin bertanya tentang Islam, ingin membahas bagaimana apakah lu sudah beriman dengan benar untuk mendapatkan kasih sayang dari Tuhan semesta alam Allah Subhanahu wa taala, silahkan naik. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, ada Bunga, selamat malam. Bunga? Oke, turun. Satrio, selamat malam. Ya, selamat malam, Bang. Konghucu atau Buddha? Saya Kristen, Bang. Waduh, salah dua-duanya. Oke. Ya, dari apa yang gua bahas tadi, ada yang mau ditanggapi? Silakan. Mau nanya ke Bang Suma boleh nggak, Bang? Boleh banget, silakan. Ya. Jadi gini, Bang Suma ya. Katanya Bang Edis itu nungguin live-nya, katanya ditungguin naik. Abangnya katanya nggak berani. Betul apa tidak? Itu aja, Bang. Ya, silakan Gurunda. Waktunya kita bully-bully. Gurunda? Iya, Edis bagi saya mending saya ngomong sama kambing. Orang tak berilmu kayak begitu sombong ngaku berilmu untuk apa? Kalau Anda ingin melihat Edis itu, bagi Bang Suma lihat channel Zulkifli Abbas Official. Kemudian Anda ketik Edis Sidabutar atau Edis Mutar-Mutar. Anda akan muncul video saya, ada puluhan video saya bagaimana saya beraki mulutnya. Lihat aja di situ. Sekarang dia so cantik karena dia di luar negeri, jadi dia ngomong sok sehebat-hebat. Tapi ilmu nggak ada.